Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Napa Puspitasari, Fakultas Dharma Acarya, Pendidikan Agama Hindu. NIM 2100051. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofi kurikulum 2013. Pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan di masa depan. Pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya. Pendidikan memberikan dasar bagi untuk peserta didik berpartisipasi dalam membangun kehidupan di masa kini. Pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Pendidikan adalah proses pengembangan jati diri peserta didik. Pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar. Landasan filosofi kurikulum 2013. Pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan di masa depan. Pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya. Pendidikan memberikan dasar bagi untuk peserta didik berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini. Pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Pendidikan adalah proses pengembangan jati diri peserta didik. Pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar. Eklektik antara perennialisme, esensialisme, humanisme, progresivisme, rekonstruksi sosial. Tujuan dari masing-masing filsafat filosofi yaitu: pertama, pengembangan kekuasaan rasional keunggulan akademik. Kedua, mengembangkan intelektual keunggulan akademik. Yang ketiga, berpikir reflektif dalam memecahkan permasalahan warga negara yang demokratis dan pertumbuhan. Yang keempat, membangun tatanan sosial demokratis yang ideal. Yang kelima, kebebasan individual untuk membangun potensi seseorang. Yang keenam, pencarian makna karakter seseorang secara mandiri. Kualitas yang perlu dimiliki oleh generasi muda adalah: pertama, kompetisi inti, kompetisi dasar, konten lebih sederhana, kompetensi yang semakin meningkat, bersesuai dengan lingkungan peserta didik. Filosofi dalam kurikulum 2013. Pembelajaran langsung dan tidak langsung, menaikkan pada aplikasi terkait dengan kehidupan, mengembangkan kemampuan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah, mengkomunikasikan temuan, menekankan pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan produktif, mengembangkan kemampuan belajar. Tujuan pendidikan nasional: pertama, bertanggung jawab. Kedua, demokratis. Ketiga, mandiri. Keempat, kreatif. Kelima, cangkap. Keenam, berilmu. Ketujuh, sehat. Ke-8, berakhlak mulia. Ke-9, beriman dan bertakwa. Penilaian hasil belajar yang perlu dimiliki: menekankan kepada kemampuan
berpikir dan melakukan, menekankan kepada sikap dan perilaku. Pengetahuan tetap dihargai. Tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Om Santi Santi Om. Teman-teman semua, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf.